Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang, Minggu 20 Juni 2021. Warta yang pertama, Kebaktian Minggu. Kebaktian hari ini, Minggu 20 Juni 2021, dilaksanakan kebaktian online mulai pukul 7 pagi via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta yang kedua, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan hari Kamis 24 Juni 2021 pukul 19 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Warta yang ketiga, berita duka. Bapak Mulyono telah dipanggil pulang oleh Tuhan pada hari Selasa 15 Juni 2021 dan telah dimakamkan pada hari Selasa 15 Juni 2021 dengan diawali doa bersama keluarga dipimpin oleh Pendeta Suparno. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Sebab Kau Besar. Oh
dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Kristus beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita menerima kasih dan pengampunan Tuhan dengan rasa syukur melalui Mazmur pasalnya yang ke-103, ayatnya yang ke-8 dan 9, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
kasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, ketika kami dengan sungguh-sungguh mengakui dosa kami di hadapan Tuhan, maka Engkau setia mengampuni kami, setia memulihkan kehidupan kami, bahkan Engkau senantiasa menjauhkan kami dari dosa-dosa. Itu merupakan cinta kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengalami pengampunan dan pemulihan dari Tuhan itu, perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Dengan sukacita saudara, mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Akan saya baca dari Mazmur pasal 46 ayat 2. Demikian saudara. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah di dalam kehidupan kami senantiasa mengalami pertolongan Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, khususnya ketika badai kehidupan menghantam kehidupan kami, sehingga kami boleh kuat dan mampu keluar dari badai itu dan menyelesaikan setiap pergumulan kami dengan baik. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membuka hati kami, membuka kehidupan kami, supaya firman Tuhan mampu kami baca, kami renungkan, dan firman-Mu yang kami baca, kami renungkan itu mampu kami pahami, sehingga kami pun dimampukan Tuhan melakukannya di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dan kami panjatkan doa kami. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Demikian saudara. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, dan bahwa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamulah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli karena kita binasa?" Ia pun bangun menggantik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus adalah Sang Immanuel. Artinya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Ia selalu mendampingi kita, sehingga kita tidak sendirian dalam menghadapi suka duka kehidupan kita. Tuhan Yesus mau jadi teman perjalanan kita, sehingga kita akan dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Secara ketika kita menyadari bahwa Tuhan Yesus menyertai kita, menemani kita, menguatkan kita, maka kita akan kuat dan berani menghadapi segala peristiwa di
di sepanjang kehidupan kita dari hari ke hari. Saudara kasih Tuhan, bacaan yang kita baca ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid dalam satu perahu menyeberangi Danau Galilea. Yang kami di sini adalah Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan para murid, dekat dengan para murid, menyertai para murid. Saudara dikasih Tuhan, walaupun Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kehidupan para murid, menyertai para murid, tetapi pada waktu itu para murid mengalami keadaan yang menyenangkan dan juga mengalami keadaan yang menegangkan di sepanjang perjalanan menyeberangi Danau Galilea itu. Saudara dikasih Tuhan, di saat Tuhan Yesus tidur, para murid mengalami ketegangan hidup. Artinya di saat para murid asik dengan dirinya, menikmati keindahan lautan, sibuk dengan apa yang dia kerjakan, dan cuek terhadap kehadiran Tuhan Yesus, membiarkan Tuhan Yesus tidur di buritan, maka gelombang yang dahsyat menerpa kapal mereka, sehingga mereka menjadi cemas, menjadi takut, dan putus asa menghadapi gelombang yang dahsyat yang menghantam perahu mereka itu. Sebaliknya saudara, ketika Tuhan Yesus berkarya di tengah-tengah kehidupan para murid pada waktu itu, artinya Tuhan Yesus diberi kesempatan atau ruangan untuk berkarya, memimpin, menolong. Mereka dilepaskan dari gelombang yang dahsyat itu, sehingga mereka menjadi sukacita, menjadi kuat, dan mengalami kehidupan yang damai saat Tuhan Yesus diberi kesempatan untuk berkarya dalam kehidupan para murid. Lautan menjadi sangat teduh sekali. Di dalam badai, Tuhan Yesus bertindak. Saudara dikasih Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita masing-masing. Ketika kita mulai sibuk dengan urusan kita masing-masing, ketika kita mulai cuek terhadap kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, seringkali kita menjadi takut, menjadi cemas, dan tidak mampu menghadapi segala pergumulan yang kita hadapi, dan kita mulai putus asa di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Sebaliknya, di saat kita mulai memberi kesempatan Tuhan berkarya di sepanjang kehidupan kita, maka kita mulai mengalami pertolongan Tuhan, mulai mengalami pendampingan Tuhan, mulai mendapatkan jalan keluar atas segala pergumulan kehidupan kita dari hari ke hari. Saudara, supaya kita senantiasa mengalami penyertaan Tuhan, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, dan mendapatkan pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Yang pertama, saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan Yesus, menyediakan waktu yang cukup untuk bercakap-cakap, untuk meminta pertolongan Tuhan Yesus atas segala pergumulan yang kita alami. Kemudian yang kedua, saudara, mari kita belajar dan terus berani menghadapi kenyataan-kenyataan kehidupan kita. Tidak takut dan senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus. Jikalau Tuhan Yesus mampu dan mau menolong kita. Dan yang ketiga, saudara, mari kita memberikan ruang kepada Tuhan Yesus untuk berkarya, mendampingi kita, menolong kita dari hari ke hari. Sehingga saudara, ketika 3 hal ini senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita, kita mau datang kepada Tuhan Yesus, mengutamakan Tuhan Yesus, dan kita mau berani menghadapi hidup, mensyukuri setiap kenyataan kehidupan kita,
dan beri kesempatan Tuhan berkarya di sepanjang kehidupan kita, saudara, maka kita pun akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Kita pun akan mengalami kekuatan dalam kehidupan kita. Kita pun akan mengalami keindahan hidup, dan kita pun akan mengalami keberhasilan di sepanjang kehidupan kita dari hari ke hari. Saudara dikasih Tuhan, di saat kita bersyukur, kita akan mengalami keindahan hidup itu. Di saat kita bersabar, kita akan mendapat keberhasilan di sepanjang kehidupan kita. Di saat kita berdoa, datang kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami ketenangan dan kekuatan di dalam jalan hidup dari hari ke hari. Saudara dikasih Tuhan, mari kita yakin bahwa Tuhan Yesus Sang Immanuel itu akan bertindak di tengah-tengah badai, di tengah-tengah gelombang yang menimpa kita, asal kita mau datang dan meminta pertolongannya. Saat ini bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali-kali dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang hidup, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Engkau adalah Immanuel, senantiasa menyertai kami, hadir, ada, dan berkarya di sepanjang kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk senantiasa datang, mengutamakan, dan mengandalkan Tuhan Yesus, sehingga kami boleh berani mensyukuri, menghadapi kenyataan-kenyataan kehidupan kami, sehingga Engkau terus berkarya, membuat kehidupan kami lebih baik dari hari ke hari. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi yang sakit, biarlah Engkau yang Immanuel itu senantiasa menyertai, hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, menguatkan mereka, menemani mereka, berkarya untuk kebaikan dan kesembuhan bagi yang saat ini mengalami sakit. Berdoa bagi yang mempunyai pergumulan hidup, mempunyai permasalahan hidup, biarlah Tuhan juga hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, menguatkan mereka, membimbing mereka, sehingga mereka pun juga boleh menemukan jalan keluar yang terbaik atas pergumulan dan permasalahan yang mereka hadapi. Berdoa bagi pelayanan gereja, bila gereja-gereja Tuhan boleh senantiasa membawa terang Kristus, mewujudkan cinta kasih Kristus, sehingga kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat dan jemaat semakin diberkati,
mendampingi, menguatkan jemaat maupun masyarakat di sekitar gereja. Berdoa untuk GKI Gondomono ya Tuhan. Biarlah pelayanan yang dilaksanakan baik online maupun onsite boleh memberkati dan menguatkan jemaat yang mempercayakan gereja di GKI Gondomono. Kami berdoa ya Tuhan untuk Kota Semarang khususnya. Biarlah pandemi corona ini semakin menurun Tuhan, sehingga keadaan Kota Semarang akan lebih baik dari hari ke hari. Tuhan sertai berhikmat kepada pemerintahan kami, dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Kabinet, dan juga pemerintahan untuk Jawa Tengah dan Kota Semarang. Biarlah dimampukan Tuhan untuk terus melindungi masyarakat dan boleh mengendalikan pandemi corona, sehingga keadaan kami lebih baik dari hari ke hari. Berdoa bagi kami sekeluarga ya Tuhan. Biarlah keberadaan kami di tengah-tengah keluarga boleh membawa damai, membawa sukacita, sehingga keluarga kami tetap rukun, tetap tercukupi dalam segala sesuatu, tetap merasakan kehadiran Tuhan, sehingga kebahagiaan kerukunan tetap kami alami di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 0000 998 995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke tata usaha pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Tuhan Allah semesta alam, kami datang membawa persembahan. Kami memohon Tuhan berkenan menerimanya dan berkatilah, sehingga kami semua boleh memakainya untuk pengabdian kami kepada Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara, mari kita menjalani kehidupan kita dengan tetap bergantung dan mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan kita hari lepas hari. Mari saudara, kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Haleluya. Amin.